Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Kebaktian Online Anak GKI Samarhudi. Hari ini kita mau menyanyi bersama, bersukacita bersama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang besar. Dia adalah pencipta untuk semuanya, untuk kita semua, binatang-binatang, matahari, tumbuhan. Hebat ya, Allah kita bisa menciptakan semuanya itu. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, kuat, hebat, dan besar. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini. Kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Kuat, hebat, dan besar. Itulah Tuhan kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus adalah yang terkuat, hebat, terbesar. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kita mau buka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita mau bersatu hati dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus tolong pimpin supaya kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi lagu kuat, hebat, dan besar. Itu adalah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Dan Dia juga sangat mengasihi kita. Dia selalu menolong kita dan Dia selalu hadir dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kau Penolongku. Kita akan menyanyikan
kejar cita-citaku, ku tekun dalam doa. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari takkan ku lengah. Belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku kejar cita-citaku, ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Dan cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita dengan sebuah lagu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Kita nyanyi ya lagu ini sama-sama adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Kami masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Di sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Dengan Kak Vina di sini. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Kami boleh sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak ya atau pernah nggak ya ada orang yang begitu sebel, kesel, benci sama adik-adik? Ada nggak ya? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang yang begitu kesel sama murid Tuhan Yesus. Dan kisah ini diawali ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Nah, itu dia tuh. Ada orang yang jahat. Dia tidak suka orang Kristen. Namanya Saulus. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia
mau menangkap dan mencari semua murid Tuhan Yesus. Yang laki-laki, yang perempuan, semua dia cari, mau ditangkap. Nah, suatu hari Saulus pergi ke kota Damsyik. Dan di tengah jalan, wah, ada sinar terang. Dan Saulus pun rebah ke tanah. Lalu dia mendengar ada suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus menjawab, Siapakah engkau, Tuhan? Suara itu kembali berkata, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Teman-temannya harus menuntunnya berjalan. Dan Saulus pun juga tidak mau makan. 3 hari kemudian Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Paulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus. Dan dia berdoa supaya Saulus bisa melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari mata Saulus. Dan wah, Saulus bisa melihat lagi. Wah. Kemudian Ananias pun membaptiskan Saulus. Dan Saulus pun bisa makan lagi supaya badannya pulih kembali. Sejak saat itu, Saulus tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sama-sama berdoa dan belajar firman Tuhan. Mulai saat itu, Saulus percaya sama Tuhan Yesus. Dan namanya pun diganti menjadi Paulus. Nah, itulah kisah Saulus yang berubah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa sih kok sampai bisa seperti itu ya adik-adik? Tuhan Yesus itu begitu sayang loh sama Saulus sampai Tuhan itu menegur Saulus. Dan kemudian Tuhan pun mengampuni Saulus kembali. Akhirnya dengan pengampunan Tuhan itu Saulus menjadi percaya dan namanya pun berganti menjadi Paulus. Nah, pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Saulus mengubah hidupnya dan mengubah juga iman Saulus sehingga dia mau mengganti namanya menjadi Paulus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus pun menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kalau adik-adik gimana? Percaya nggak kalau tidak ada yang mustahil yang akan Tuhan lakukan buat kehidupan adik-adik di rumah? Nah, kalau Paulus atau Saulus dulu tuh begitu bencinya sama murid-murid Tuhan Yesus dan mau menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, bisa berubah menjadi Paulus yang percaya sama Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti bisa bekerja dalam kehidupan adik-adik, bisa mengubah hidup adik-adik. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, mau kan ya percaya sama Tuhan Yesus? Bagus ya, kita percaya kalau Tuhan Yesus juga mau mengubah hidup kita dan kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan Yesus. Ya, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan kami memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk Tuhan ubah, untuk Tuhan pakai sehingga kami juga bisa
menceritakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu Beri Syukur Senantiasa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam celengan yang pernah adik-adik buat saat di awal pandemi. Atau boleh juga dimasukkan ke dalam amplop putih seperti ini. Nah, ketika adik-adik nanti sudah sekolah minggu onsite, boleh dibawa persembahannya. Atau kalau adik-adik belum bisa hadir di sekolah minggu onsite, adik-adik boleh titip kepada papa mama untuk ditransfer ke gereja atau dibawa papa mama saat kebaktian onsite. Yuk kita mau berdoa buat persembahan ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa memberikan persembahan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, Tuhan tolong berkatilah persembahan ini supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan tolong berkati juga untuk papa mama yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, barusan mendengarkan cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, tentang Paulus, tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tadinya tidak taat sama Tuhan, tapi kemudian dia bertobat. Dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dan dia memberitakan bahwa Tuhan adalah baik, Tuhan adalah mengasihi semua manusia, dan Tuhan mau kita semua diselamatkan. Nah, Tuhan juga mau kita semua nih menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang bersinar dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku. Kita akan menyanyikan lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan menyanyikan lagu ini bait keduanya. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
pasti bersinar tuh berarti memancarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam diri adik-adik. Tuhan beserta adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sudah selesai ibadahnya. Kita tutup dalam doa yuk adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan, ajarilah kami juga untuk selalu taat, patuh dan setia kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu, dan kepada orang tua kami. Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi kitab yang terbuka di sekeliling, di sekitar kami. Dalam keluarga, di dalam sekolah, di gereja. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, ibadah sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga semua di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar. Makan makanan yang bergizi, terus tetap olahraga dan sampai jumpa minggu depan.